kebakaran masih terus terjadi ya Tribuners. Pantauan kami di lokasi ini, mobil pemadam kebakaran terus berdatangan, tidak henti. Kronologi kebakaran kawasan Pasar Kliwon Solo, warga lihat ada asap di gudang rosok. Kebakarannya melanda gudang barang bekas yang berada di Jalan Kiai Mojo, menyambar sejumlah rumah di kawasan perumahan di Joyo Sudiran RT 2 RW 3 Pasar Kliwon Solo pada Selasa 2 Oktober lalu. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menerangkan bahwa gudang rosok milik Agus Susmadio berisi barang bekas yang mudah terbakar. Ini gudang barang-barang bekas yang terdiri dari beberapa barang, ada plastik, ada potongan-potongan sisa barang bangunan. Artinya barang-barang yang terbakar ini bercampur milik Bapak Agus Susmadio, ujar Kombes Pol Iwan Saktiadi saat ditemui awak media pada Selasa 2 Oktober kemarin. Gudang ini merupakan gudang tanpa atap dan merupakan lokasi untuk menata, menyortir, serta memotong barang bekas yang ditampung. Iwan menambahkan awal kebakaran diketahui oleh warga sekitar gudang yang kemudian memberitahu pekerja di sana. Lanjut Iwan, saat setelah pekerja terakhir meninggalkan lokasi kemudian mengunci pintu, ada warga yang mengatakan melihat asap di dalam gudang. Kemudian pekerja tersebut kembali lagi masuk ke gudang untuk memeriksa, ternyata sudah ada titik api dari dalam gudang. Pekerja gudang itu disebutkan sempat mencoba memadamkan api, namun upaya tersebut tidak berhasil. Karena tidak berhasil, pekerja tersebut lantas segera melapor ke Polsek Pasar Kliwon, kemudian menghubungi pemadam kebakaran. Iwan menerangkan pihak damkar dari sekitar Solo sebanyak sekitar 10 unit dan ditambah 2 water cannon dari Polresta Solo pun diturunkan. Sampai saat ini petugas masih mendata terkait kebakaran tersebut. Iwan menuturkan jika tidak ada korban dari insiden kebakaran ini, warga di lokasi pun sudah meninggalkan rumah mereka. Dugaan awal kebakaran tersebut masih diselidiki pihak kepolisian. Namun, Iwan Saktiadi menerangkan dugaan awal kebakaran terjadi lantaran kondisi cuaca di kota Solo yang cukup panas beberapa hari terakhir. Selain itu, Iwan yang telah meminta keterangan pemilik gudang rosok menyebutkan bahwa terkait indikasi korsleting listrik masih belum bisa dipastikan. Sementara itu, Iwan menambahkan bahwa kebakaran bisa membesar dengan waktu cepat karena barang-barang di dalam gudang mudah terbakar. Bahan-bahan yang ada di dalam adalah bahan-bahan mudah terbakar seperti kayu-kayu kering, spon, plastik, dan lainnya, sambung Iwan. Namun demikian, Iwan menegaskan kepolisian tetap akan menurunkan tim forensik untuk menelusuri sumber api dan penyebabnya. Di sisi lain, imbas kebakaran tersebut berdampak pada 12 rumah warga dan kurang lebih ada sekitar 20 kakak. Lurah Pasar Kliwon Solo, Supatno mengatakan, total sudah 12 rumah yang terbakar akibat kejadian ini. 12 rumah yang terbakar ini karena memang posisinya yang berdempetan. Dia mengatakan kendala pemadaman adalah sulitnya mobil untuk masuk, sebab lokasi itu adalah kawasan padat penduduk berupa gang kecil. Sementara itu, warga yang terdampak juga sudah diungsikan ke pendopo kelurahan. Supatno mengatakan mereka sudah berkoordinasi dengan relawan terkait pengungsi. Dia mengatakan sampai saat ini belum dilaporkan adanya korban akibat dari kebakaran tersebut. Lanjut Supatno, kerugian ini banyak karena mulai dari gudang rosok hingga rumah warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.